Halo teman-teman semua, kita kembali lagi membahas berhubungan dengan lampu otomatis yang dimana rangkaian kontrolnya itu adalah LDR atau pengontrol atau sensornya itu adalah LDR teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang diperlukan dalam rangkaian. Yang pertama ini ada baterai tentu sebagai sumber tegangan. Maaf, terlalu kecil. Sebagai sumber tegangan. Lalu ada, oh ya, ini 6 volt ya teman-teman. 6 volt. Lalu yang kedua itu ada LDR teman-teman. LDR. LDR. Nah, setelah LDR ada resistor kita kasih di bawah sini. Oke. Berapa nih? Ada yang tahu tidak biasanya berapa? Yap, 330 ohm. 330 ohm. Lalu setelah ini ada BC547. Setelah BC547 ada BC547 lagi. Setelah ini ada resistor lagi teman-teman di atas sini. Setelah resistor, terlalu rapat nggak sih ini? Ini ya, lihat kelihatan kan? Ada dioda. Jangan lupa tandanya itu ke atas. Gini ya. Kenapa? Karena positifnya ini shock kolektor. Terus ada relay tentunya. Karena yang kita pakai sebagai saklar otomatisnya itu relay, teman-teman. Jangan lupakan relay. Terus ada lampu. Setelah lampu, ayo apa nih? Ada yang tahu nggak? Baterai lagi. Ini tuh kita tidak bisa pakai 12 teman-teman. Dia harus pakai 6. Karena sumber tegangannya itu 6. Di sini juga nggak boleh pakai 12. Dia juga harus 6. Kok 6? 5. Di sini tuh bukan 9 tapi 5. Kok 1? Oke, yang pertama kita hubungkan dulu nih baterainya ke cari yang lebih titik tinggi dulu. Yap, yap. Disinilah LDR-nya. LDR apa? Cirinya saat gelap, resistansinya itu akan naik. Kalau saat terang, resistansinya itu akan apa? Akan turun. Ini nih. Hmm. Oh, ini salah ya. Bukan di sini, dia itu di sini. Kok gini jadinya? Ih, nggak rapi. Oke. Ini dia itu ke sini, teman-teman. Nah, ini tuh ke sini. Hmm. Ininya itu ke sini. Dan enggak deh, supaya lebih estetik, nilai estetikanya dapat, kita mirror. Oke, ini di sini.
Nah, jangan lupa ini. Jadi yang pertama, ada banyak komponen di sini, banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu nih komponennya. Di sini ada yang namanya LDR. LDR inilah yang sensornya, sensor untuk mendeteksi suhu panaskah, gelapkah, terangkah, kayak gitu. Terus yang kedua ada resistor 330 dan juga resistor, oh ya sorry, ini satu Kak. Resistor satu K. Oke, resistor satu K. Ini sebagai pembagi tegangan di sini, teman-teman. Siuk, siuk. Di sini, maaf. Di kolektor ini. Nah, ini juga di sini. Supaya apa? Supaya arus yang masuk tidak langsung ke ground. Jadi dia itu tahan di sini. Langsung masuk ke basis. Begitupun fungsinya ini. Lalu ada relay. Relay 6 volt ini. Selain dia sebagai saklar otomatis, dia juga untuk menjembatani lampu ini dengan rangkaian rangkaian pengontrol ini, teman-teman. Rangkaian kontrol ini. Ini nih, ini rangkaian kontrolnya. Lalu ada transistor nih dua. Nih, dua nih. Itu sebagai penguat atau drivernya. Lalu ada lampu, sudah pasti untuk mendeteksi adanya arus masuk. Terus ada dioda nih di sini. Diodanya untuk apa? Jadi dia itu berfungsi untuk flyback. Nah, flyback itu untuk apa sih? Dia itu untuk melindungi transistor dari arus balik dari sini. Cek. Hmm. Untuk melindungi transistor ini dari arus balik ketika ini terputus relaynya. Kayak gitu. Kita mulai dulu dengan nol. Luxnya nol, artinya kondisi gelap. Nah, saat kondisi gelap, apa yang akan terjadi? Jadi, saat kondisi gelap, teman-teman, atau luxnya itu sama dengan nol, tegangan itu tidak ada yang masuk kan ke sini. Hmm, kita tahu bahwa LDR ini kan sifatnya dia itu kan ketika ada cahaya, maka resistansinya itu akan menurun. Tapi karena tidak ada cahaya di sini, maka resistansinya itu akan naik. Gimana ya? Bisa bisa dibilang hambatannya itu akan naik, akan tinggi sekali, bahkan bisa sampai kilo atau mega ohm. Kayak gitu, teman-teman. Nah, tegangan di basis ini kan sangat kecil. Yang masuk nih bahkan bukan hanya sangat kecil, tapi dia itu nol, tidak ada tegangan yang masuk. Gimana cara lihatnya? Kita ambil mana nih? Voltmeter, DC voltmeter dulu, gitu. Kita lihat tegangan yang keluar dari LDR ini seberapa sih? Nol. Jadi dia itu tidak ada tegangan yang masuk. Karena tidak ada tegangan yang masuk nih teman-teman, di sini di basis ini, maka transistornya itu mati. Q1 itu mati. Kalau dia mati, dia tidak bisa membawa arus dong ke sini. Apa yang terjadi? Kayak gini teman-teman, arus itu berjalan dari tegangan ini. Tegangan itu kan yang mendorong arus nih. Dari 66 ini masuk ke sini, tek, 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 sampai sini, tahu-taunya ada hambatan dengan nilai yang sangat tinggi. Artinya bisa, contohnya 100 skala. Ya, dia tidak bisa jalan, dia tidak akan jalan. Yang terjadi jika arusnya tidak bisa melewati ini,
Karena tidak adanya daya dorong atau tegangan tadi, maka arus itu tidak akan mengaktifkan transistor ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, transistor ini mati. Lalu, basis di Q2 ini, dia itu mendapat tegangan itu dari satu K ini. Tek, tek, tek. Nah, di sini kan 100 kilo tadi, 100 kilo ohm. Di sini hanya 1 kilo, 1 kilo ohm. Nah, dia akan lebih memilih di sini dong arusnya. Masih bisa masuk nih sampai sini. Masuk ke basis Q2. Nah, Q2 mendapatkan arus dari 1K ini tadi. Melalui resistor 1K. Terus dia masuk seperti biasa jalannya lewat kolektor, lalu ketemulah dengan relay. Nah, yang pada akhirnya relay akan aktif. COM yang semula di normally close, normally open, menarik COM tersebut. Artinya relay hidup. Nah, relay hidup ditandai dengan adanya lampu yang menyala ini. Inilah kondisi lampu yang otomatis ketika dalam kondisi yang gelap. Seperti itu. Lalu kita ubah nih teman-teman. Kita ubah tegangannya itu menjadi... kok tegangan lux? Luxnya itu menjadi 4, 5, kok 4, 8, 5, 3. Luxnya itu 8, 5, 3. Kita lihat. Nah, yang terjadi lampu mati. Contohnya gini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat di suatu ruangan yang kalau ada cahaya atau tandanya sudah siang, maka lampunya otomatis mati. Atau lampu di jalan deh teman-teman lebih gampangnya. Nah, lampu di jalan itu ketika dia mendeteksi gelap, mendeteksi tidak adanya cahaya, maka dia otomatis hidup. Nah, inilah kerja dari lampu itu teman-teman. Seperti ini. Lalu, karena sudah ada lux di sini sebesar 853, like apa ya? Intinya intensitas cahaya lah. Intensitas cahaya sebesar 853, resistansi di sini turun, teman-teman. Resistansi di LDR ini turun. Nah, gimana jadinya ketika resistansinya turun? Tegangan yang membawa arus dari 6 volt ini akan masuk ke sini, terus dia akan masuk ke dalam sini. Tek, 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 tek. Tegangan yang terdeteksi dari voltmeter itu adalah 1,38. Ini bukan 1,38 ya, salah tuh penyebutannya. Penyebutan yang benar itu 1,38. Nah, dia masuk nih ke sini nih. Tet, tet, tet. Dia mau lanjut ke ground itu tidak bisa karena dia dihalangi oleh resistor 330 teman-teman. Lalu dia akan membawa arus ini ke basis Q1. Nah, sampai di basis ini teman-teman, dia akan sampai di basis, gini tadi ya. Arus di sini nih dia jalani, dia tidak ke atas, tapi dia ke bawah. Tek. Nah, arus yang masuk ini tadi teman-teman, arus yang masuk dari transistor ini akan langsung ke ground. Seperti itu. Jadinya Q2 mati dong. Q2 mati tidak terhubung. Ini juga mati. Yang terjadi dia kembalikan normally close. Normally close di sini. Kayak gitu cara kerjanya. Sederhana.
Lalu baterai di sini untuk apa? 5 volt ini untuk apa sebenarnya? 5 volt ini. 5 volt di sini teman-teman, dia itu digunakan untuk beban, beban lampu ini. Nah, untuk menyuplai lampu lewat kontak relay ini. Terhubung, dia nyala. Tidak terhubung, dia mati. Artinya, kontrol tadi arus dari sini itu bukan untuk lampu, teman-teman. Jadi, arus dari sini tadi itu untuk mengaktifkan relay. Untuk mengaktifkan lampu itu sendiri, itu dari tegangan 5 volt ini, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang relay di sini itu sebagai bukan hanya sebagai saklar otomatis, tetapi dia juga memiliki fungsi sebagai jembatan, menjembatani rangkaian kontrol ini dengan rangkaian lampu ini atau rangkaian daya bebannya. Seperti itu. Kalau semisalnya ada yang salah dari penjelasan saya, mohon perbaikannya dan juga bila ada kekurangan bisa ditanyakan. Terima kasih.